Terima kasih untuk kesempatannya. Saya sebagai pihak yang sangat dirugikan dalam perkara itu ingin bertanya satu pertanyaan saja. Kenapa MK-MK baru dibentuk setelah ada sebuah skandal yang terjadi seperti saat ini, sementara undang-undangnya dibentuk tahun 2020? Dan kemudian saya juga mempertanyakan, saya harus berprasangka negatif ya, karena kan saya tidak tahu siapa yang melakukan. Walaupun saya punya dugaan, tapi saya tetap berpandangan saya tidak tahu. Saya berpandangan semua hakim konstitusi, kepanitraan, dan kesekjenan bisa saja terlibat. Maka kenapa di dalam MK-MK ada unsur hakim aktif? Padahal dengan penuh hormat kepada Bu Eni, tanpa mencurigai Bu Eni, bisa saja juga Bu Eni sebagai pihak yang melakukan itu. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian MK-MK ini ada unsur hakim aktifnya sekalipun di undang-undang dinyatakan demikian. Saya pribadi sebagai orang yang sangat dirugikan, saya juga mempertanyakan kenapa setelah bulan November, sekarang Desember, Januari, itu tidak ada satupun unsur dari Mahkamah Konstitusi yang menyadari hal ini terjadi. Harus saya, seorang advokat bau kencur yang cinta pada MK, yang menyadarinya. Buat apa saya mencintai MK kalau MK saja tidak mencintai dirinya sendiri? Harus saya loh, saya bukan siapa-siapa. MK dengan personel yang banyak, dengan anggaran yang triliunan, tidak bisa menemukan hal ini. Kemana pengawasan MK? Saya harap MK-MK bisa segera memproses kasus ini, karena saya akan membawa masalah ini ke masalah pidana. Hari Rabu nanti saya akan laporkan ini ke Polda Metro Jaya, supaya seperti kasus Sambo, semoga MK bisa memutus etik sebelum pidana. Kalau MK tidak bisa memutus etik sebelum pidana, berarti MK inkompeten untuk menangani secara internal. Itu aja dari saya sebagai pihak yang dirugikan. Terima kasih. Ya. Jadi begini Mas Jiko, kami sebagai lembaga di mana kami harus memegang teguh undang-undang, sudah barang tentu kami tidak bisa melanggar pasal 27A Undang-Undang MK, yang mana di situ sudah ditentukan bagaimana sesungguhnya struktur pengorganisasian dari MK. Kecuali kalau ada putusan MK soal itu, sebagaimana putusan nomor 56 tahun 2002 mengenai susunan keanggotaan MK yang menegaskan harus adanya tokoh masyarakat yang menggantikan unsur KY di situ. Oleh karena itulah kemudian kami harus patuh tunduk kepada undang-undang tersebut sebagai wujud bagaimana kami harus menegakkan konstitusi juga untuk hal itu. Dan kemudian perlu saya tegaskan bahwa memang sampai hari ini kami sedang berproses mengenai berbagai macam hal produk PMK sebagai tindak lanjut dari undang-undang baru. Kita tidak bisa sembrono juga menyusun soal itu, karena ini menjadi pegangan bagi kita semua. Selain juga kami menyusun berbagai macam yang menyangkut hukum acara untuk yang lain-lain. Oleh karena itu terkait dengan pembentukan MK-MK, mungkin orang mengatakan ini terlambat karena memang ada hal baru yang harus kami susun juga di situ, di mana selama ini memang sudah ada Dewan Etik yang sesungguhnya masih eksis, tapi hanya tinggal satu orang saja yang eksis sekarang ini. Oleh karena itulah bukan karena perkara ini kemudian atau isu ini kami kemudian segera membentuk MK-MK, tidak. Sesungguhnya sudah direncanakan sejak akhir Desember, tetapi karena kemudian perkara memang sangat menumpuk sekali dan harus kemudian kita tidak boleh memperlambat proses penyelesaian berbagai macam perkara permohonan yang ada, sehingga kami menganggap bisa jadi ini momentum yang dipercepat untuk pembentukan MK-MK itu. Insya Allah segera akan terbentuk MK-MK dan PMK-nya juga segera kami akan selesaikan di antara berbagai macam PMK yang sedang dalam proses finalisasi itu, ya. Jadi saya kira kita berpikir positif, tidak ada pikiran lain. Oleh karena itu kami ingin penyelesaian ini terang benderang. Tapi ditanyakan oleh tadi salah satu menanya yang pertama, jadi kami juga tidak bisa mengintervensi MK-MK yang akan terbentuk nantinya. Biarkanlah mereka yang bekerja. Sekalipun mungkin dikatakan loh di situ kok ada hakim aktif Bu Eni, tetapi kan itu perintah undang-undang, saya juga akan bekerja independen sebagaimana keyakinan saya untuk itu.
Oleh karena itu biarkanlah mereka bekerja secara independen, tidak perlu kemudian lewat media ini pula kami akan menuntun bagaimana prosedur yang terkait dengan teknis soal salinan dan segala macam itu. Saya kira kita serahkan sepenuhnya kepada MK untuk kemudian menyampaikan hal-hal yang terkait dengan yang dipertanyakan tadi. Saya kira begitu ya. Jawaban saya pikir tadi sangat normatif sekali ya. Maksudnya bahkan kita nggak tahu siapa aja anggota MK-nya, karena yang milih pun nanti akan hakim yang bersembilan itu. Saya kan sebagai pihak dirugikan tetap berspekulasi negatif ya. Maksudnya saya tetap berprasangka negatif, bisa saja kesembilannya terlibat. Jadi saya tetap tidak puas dengan tanggapan hakim-hakim tadi. Saya tidak puas karena buat saya 9 hakim itu bisa terlibat karena kita belum tahu siapa yang terlibat gitu ya. Jadi pembentukan MK yang tidak transparan dan masih belum terbentuk, mereka baru mau bentuk PMK-nya. Buat saya itu respon yang lama dan inkompeten dari MK sih. Ya saya makanya itu yang aneh, dari 2020 sampai sekarang itu tidak ada prosedur untuk hal seperti ini. Dari 2020 loh, sejak undang-undang yang dibuat 2020 sampai sekarang tidak ada prosedurnya. Padahal dulu banyak tuh yang mau laporin Pak Anwar Usman karena nikah dengan ipar Pak Jokowi, tapi nggak bisa diproses juga karena nggak ada prosedurnya. Kalau dibilang tadi bukan karena kasus saya yakin gara-gara kasus saya. Kalau nggak akan diproses juga sampai sekarang. Ini kan sudah terang benderang, buktinya ada di website. Saya jujur saya nggak puas. Saya nggak puas dan saya akan laporkan ini ke Polda Metro Jaya hari Rabu. MK harus mengusut ini secara internal sebelum pidana jalan. Iya. Karena kalau kan yang benar kayak kasus Sambo dipecat dulu secara etik, terus kemudian proses pidana. Kalau MK tidak bisa memproses ini sebelum pidana jalan, sebelum ada tersangka dari polisi, berarti MK inkompeten, mendingan dibubarin aja. Saya jujur MK ini kan cuma meriksa hakim. Saya mau perkarain ke panitraan, ke sekjenan juga, karena mereka bawahan sebagai bawahan, mereka yang langsung bertanggung jawab juga, walaupun diperintah oleh atasan. Jadi MK ini hanya mengadili hakim. Panitraan dan kesekjenan siapa yang periksa? Nggak ada. Jadi sebenarnya dibilang MK ini juga tidak menyelesaikan masalah, karena saya yakin kan ini tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu dua orang, pasti sistematis lah. Kenapa? Putusan dirubah, risalah dirubah. Makanya kenapa saya curiga ini sengaja, karena risalah berubah. Kalau risalah tidak berubah, mungkin salah ketik, masih ada kemungkinan ini risalah berubah. Risalah sidang itu literally kayak pegawai MK cuma dengerin aja terus ketikin aja padanya sesuai di sidang. Tapi risalah berubah. Berarti ini sengaja. Saya yakin yang melakukan juga ada di kepanitraan nih, bagian kepanitraan yang meriksa sidang, dan kesekjenan institusi lembaga MK. Saya akan perkarakan semuanya karena saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Saya akan terpaksa untuk melaporkan semuanya. Nanti bagaimana prosesnya biar internal MK yang mau melihatnya bagaimana mereka membersihkan dirinya sendiri dan kepolisian sebagai pihak eksternal.